Dan yang terakhir saya minta seluruh advokat muslim di seluruh Indonesia ya bersatu padu ya membantu bersama-sama advokat ya para ulama dan para tokoh yang ditangkap tadi ya, tinggalkan golongan kalian, tinggalkan sekat-sekat kelompok kalian, tinggalkan paham-paham kalian, bergabung bersama ya. Kami mohon mudah-mudahan ya Bapak Bang Ismar bisa mengumpulkan minimal itu adalah 1000 advokat ya, karena ini tidak hanya penangkapan kepada para ulama, tapi ini adalah perang kepada Islam, dan ini adalah perang kepada para ulama dan para tokoh Islam, dan ini adalah penghinaan kepada Islam. Demikian barangkali mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri, jangan main-main ya. Para ulama kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Para advokat kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Ya, walaupun kalian sekarang telah menangkap para ulama kita, habaib kita, ya, aktivis kita, mujahid kita dalam membela negeri ini dan membela Islam, tidak akan mundur sejengkal pun. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir selanjutnya kita akan bacakan pernyataan hukum dari kami yang akan saya bacakan, dan insya Allah nanti ini akan diedarkan, dan ini semua advokat atas pimpinan dari Bang Ismar Safruddin nanti akan membela beliau-beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan tim advokat bela ulama bela Islam tentang protes keras atas penjemputan paksa Ustadz Farid Ahmad Okbah dan kawan-kawan oleh Densus 88. Sebagaimana diketahui pada Selasa 16 November 2021, Ustadz Farid Okbah dijemput paksa oleh tim dari Densus 88 Polri di kediamannya di perumahan Bulog Jatisampurna, Bekasi. Selain menjemput paksa, sejumlah barang juga diambil dan dijadikan barang bukti. Selain Ustadz Farid, turut ditangkap Densus 88 Dr. Ahmad Zain An-Najah dan Dr. Anung Al-Hamad. Hingga saat ini tidak jelas kondisi ketiganya berada di mana. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi bela ulama dan bela Islam menyatakan, pertama, mengajukan protes keras kepada Polri selaku institusi yang membawai Densus 88 yang bekerja tidak profesional, tidak transparan, dan tidak mengedepankan due process of law. Ustadz Farid dan kawan-kawan adalah ulama yang kegiatannya jelas, berdakwah di tengah umat, memiliki alamat tinggal yang jelas, sehingga jika diduga melakukan tindak pidana bisa didahului dengan surat pemanggilan, bukan main tangkap pada waktu subuh. Narasi terorisme baik dikaitkan dengan jemaah Islamiyah maupun yang lainnya tidak dapat dijadikan rujukan karena semua hanya berasal dari satu sumber. Sementara itu, akses terhadap pembelaan diri pada kasus terorisme selalu mendapat kendala karena dibatasi dengan narasi terorisme sebagai kejahatan extraordinary crime. Kedua, mendesak kepolisian agar memberikan akses kepada keluarga dan tim advokat untuk dapat menjalankan tugas pendampingan hukum sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh undang-undang. Narasi terorisme tidak boleh melanggar hak dan kedudukan setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan hukum yang sama di depan hukum dan mendapat akses bantuan hukum dari advokat sebagai penegak hukum yang membela dan melindungi kepentingannya. Ketiga, menuntut kepada Kapolri untuk menjelaskan detail peristiwa dan dugaan dasar penangkapan dilakukan terhadap Ustadz Farid Ahmad Okbah dan kawan-kawan. Densus 88 tidak boleh dan tidak diperkenankan. Sekali lagi, Densus 88 tidak boleh dan tidak diperkenankan melakukan penindakan dengan menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, dan tidak menghormati hak-hak dasar warga negara, khususnya yang terkait dengan ulama dan umat Islam. Keempat, mendesak agar pemerintah segera membubarkan Densus 88. Kinerja Densus selama ini alih-alih memberikan perlindungan dan ketenteraman kepada umat Islam, Densus 88 justru menimbulkan dan menebarkan teror dan ancaman sekaligus ketakutan di tengah umat Islam. Bekasi, 16 November 2021, tim advokasi bela ulama bela Islam, Ismar Safruddin SH MH, Ahmad Kozidudin SH, dan Bang Edi SH. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah setelah ini di bawah kendali Bang Ismar Safruddin, tim advokat akan bekerja memberikan advokasi kepada Ustadz Farid dan yang lainnya. Dan Umi mohon bersabar dan berdoa dan beri juga dukungan doa kepada kami, karena ini perkara besar yang kita hadapi penguasa, dan penguasa bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya lagi. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup agar berkah, kita tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim